Mari kita potong bumi jadi dua. Kamu bisa melihat semua lapisannya. Inilah lapisan dalamnya. Sekitar 40 kali lebih panas dari bagian dalam ovenmu. Itulah mantelnya. Lautan lava panas. Berikutnya ada kerak bumi. Permukaan keras tempat peradaban manusia hidup. Tapi kalau kamu melihat ke atas, ada banyak sekali lapisan udara selain atmosfer dan ozon. Para ilmuwan belum lama ini menemukan gelembung aneh di sini yang melindungi planet kita dari radiasi. Bukan medan magnet bumi loh, gelembung ini terbuat dari gelombang radio. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi. Planet kita bersinar seperti pohon Natal dalam spektrum radio. Tapi kita akan membahas gelombang frekuensi rendah yang memungkinkan kita berhubungan dengan kapal selam. Jadi gelombang radio itu seperti gelombang atau gelombang laut biasa. Coba lihat yang ini. Jarak antara dua puncaknya adalah panjang gelombang. Jumlah gelombang ini dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi. Misalnya, ada 10 gelombang dalam interval selama 1 detik. Apa kamu bisa menebak frekuensi gelombang ini? Benar, 10 Hz. Ponsel memakai gelombang dengan frekuensi antara 300 sampai 3000 MHz. Jadi, tambahkan 60 ke angka tersebut. Namun gelombang dari frekuensi tersebut tidak memasuki batasnya dengan baik. Coba bayangkan bagaimana kamu bisa kehilangan koneksi ponselmu saat berkendara melewati terowongan. Itu disebabkan karena ada logam di dalamnya. Logam adalah bahan konduktif yang sangat melemahkan gelombang radio. Air garam juga termasuk konduktor. Jadi kalau kapal selam telah menyelam cukup dalam, air memperlemah sinyal dan kita kehilangan komunikasi. Untuk menjaganya, kita mengirimkan gelombang lebih sedikit tapi dibuat lebih panjang. Di waktu yang sama, frekuensi gelombang pendek akan lebih tinggi daripada frekuensi yang gelombangnya panjang. Karena itulah disebut gelombang frekuensi yang sangat rendah. Tapi ternyata, gelombang seperti ini melintasi di seluruh bumi, bahkan keluar angkasa. Jadi semakin menarik nih, gelombangnya bertabrakan dengan partikel radiasi dari matahari. Kita menganggap kalau matahari adalah raksasa baik yang memberikan cahaya dan hangat. Tapi sebenarnya memancarkan banyak sekali radiasi yang berbahaya. Setiap suar atau pelepasan listrik dari materi di bintang rumah kita menyebabkan ledakan radiasi yang lebih besar lagi. Partikel ini berterbangan di planet kita, sama seperti gelombang radio. Gelombang ini menyusuri jarak 150 juta kilometer dari matahari ke bumi dalam 8 menit dan menabrak ke gelembung kita yang berfungsi sebagai perisai. Pada dasarnya, partikel radiasi dari matahari berakumulasi dalam jalur radiasi di sekitar bumi. Medan gaya magnetik planet kita memerangkapnya, dan baru-baru ini ditemukan gelembung-gelombang yang sangat rendah berada tepat di bawah jalur radiasi ini. Semua ini membantu kita untuk mementalkan kembali sedikit emisi yang berbahaya. Analisis dari studi lama mengonfirmasi kalau jalur radiasi ini dulunya jauh lebih rendah dan dekat ke bumi. Tapi ketika peradaban mulai menggunakan radio secara aktif, gelombangnya naik sehingga jalurnya lebih tinggi. Tak seorang pun yang mengira kalau efek sedahsyat itu bisa timbul dari gelombang radio sederhana. Tapi itu akan memberi perlindungan bagi astronot di masa depan. Saat kita di bumi, medan magnetiknya melindungi kita dari radiasi. Kamu bisa melihatnya secara langsung saat partikel angin surya bermuatan membuat partikel udara di kutub bumi bersinar. Inilah yang dinamakan aurora. Kalau nanti kamu berkesempatan melihatnya langsung, ketahuilah kalau sebenarnya bumi sedang menyelamatkanmu dari cahaya matahari yang kuat. Tapi, kalau kamu berada di luar medan magnet bumi, di suatu tempat di luar angkasa, sayang sekali, tidak ada yang melindungimu di sana. Ini jadi masalah besar buat para astronot yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di stasiun luar angkasa internasional. Mungkin para ilmuwan akan belajar untuk menciptakan gelembung pelindung dari gelombang frekuensi sangat rendah di sekeliling stasiun luar angkasa dan pesawat luar angkasa. Hal yang sama berlaku bagi planet lain. Kita mungkin akan mengkolonisasi Mars. Di sana tidak ada medan magnet dan tidak ada yang akan melindungimu dari radiasi. Tapi, kalau kamu menciptakan gelembung buatan di sana, kamu bisa mengurangi radiasi yang berbahaya. Gelombang kasat mata yang melindungi kita adalah atmosfer, seperti kue lapis atau bawang bombay. Setiap level dari atmosfer punya propertinya sendiri. Lapisan terendah tempat kita hidup adalah troposfer. Lapisan ini memiliki 80% dari berat udara di seluruh bumi, juga menjadi tempat berkumpulnya uap air. Di sini pula mesin bernama cuaca bekerja. Matahari mengirim cahaya energi ke bumi. Permukaan planet kita memantulkannya dan memanaskan udara di troposfer.
Karenanya, udara jadi bergerak dan bertukar tempat dengan udara dingin. Karena itulah angin topan, badai, dan tornado hanya terjadi di troposfer hingga ketinggian 12 km. Itu sebabnya pesawat komersial terbang pada ketinggian sekitar 10 km. Angin atau kondisi cuaca buruk lainnya jarang memengaruhi area ini. Dan udara di sini tidak sepekat udara di dekat permukaan bumi. Terbang sejauh 1,6 km di atas permukaan laut itu ibarat bergerak melewati kue kering. Sulit. Tapi ketinggian 1,6 km terasa seperti terbang menembus krim kocok yang ringan. Pesawat terasa seperti tidak memiliki hambatan. Jadi, sama-sama untung, menghemat bahan bakar dan menyelamatkan penumpang. Kekurangan terbesarnya adalah di sana sangat dingin dan kamu tidak bisa bernapas. Tempat ini dingin karena hanya ada sedikit molekul udara untuk menyerap panas dari tanah dan memindahkannya satu sama lain. Kamu tidak akan bisa bernapas di sini untuk alasan yang sama. Itu sebabnya pesawat dilengkapi dengan masker oksigen untuk berjaga-jaga. Ayo, kita geser sedikit ke sini. Ini adalah stratosfer. Bahkan molekul udara di sini lebih sedikit lagi. Disinilah probe cuaca terbang. Benda ini merupakan sejenis balon kecil yang dilengkapi komputer dan digunakan orang untuk memprediksi cuaca. Bagian atmosfer ini juga berisi lapisan ozon. Ini merupakan perisai bumi terhadap radiasi ultraviolet yang berbahaya. Ozon hampir sama dengan oksigen, kecuali memiliki 3 atom di dalamnya. Ketika sinar ultraviolet yang berbahaya memasuki atmosfer kita, langsung menabrak molekul O3. Sinar memecah molekul menjadi O2 dan atom oksigen lainnya. Sinar itu sendiri diubah menjadi panas, tetapi ozon beregenerasi dengan cepat. Sebuah atom oksigen tunggal bergabung dengan O2 dan molekul ozon siap untuk melindungi kita lagi. Ini adalah perisai tak kasat mata yang melindungi kita dari radiasi. Berkatnya, semua kehidupan di bumi jadi ada. Ketika peradaban manusia berkembang, kita mulai memancarkan gas freon ke atmosfer. Dulu, kita mengisi lemari es menggunakan zat tersebut. Satu atom klorin akan terlepas dari molekul freon ketika di udara. Kemudian akan mengikat atom oksigen tunggal. Sekarang, ozon tidak dapat beregenerasi seperti dulu. Untungnya, penggunaan gas berbahaya seperti itu telah dilarang dan lapisan ozon mulai beregenerasi. Para ilmuwan berharap agar lapisan ozon pulih sepenuhnya pada pertengahan abad ke-21. Ujung stratosfer berada sekitar 50 km dari tanah. Lapisan berikutnya adalah mesosfer, yang terdingin dari semuanya. Suhunya rata-rata sekitar minus 95 derajat Celcius, 5 kali lebih dingin dari freezermu. Di lapisan inilah meteor yang jatuh ke bumi akan mulai terbakar karena gesekan di udara. Kemudian, pada akhirnya benda ini akan terbakar sepenuhnya. Udara di sini terlalu tipis untuk pesawat atau balon untuk terbang, tapi masih terlalu padat untuk satelit. Jadi, lapisan atmosfer ini tidak dipelajari dengan baik. Lapisan berikutnya membentari dari ketinggian 90-800 km di atas permukaan laut. Sedikit lebih pendek jarak antara Las Vegas dan San Francisco. Garis Kármán terletak di lapisan atmosfer ini. Garis ini merupakan batas antara bumi dan ruang angkasa. Termosfer adalah tempat semua pesawat ruang angkasa dan satelit kita terbang. Di sini juga menjadi rumah bagi stasiun luar angkasa internasional. Suhunya meningkat sangat tinggi. Udara di sini sekitar 10 kali lebih panas dari yang bisa dihasilkan oven di rumahmu. Semua ini disebabkan oleh aktivitas matahari. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan sepanas ini. Molekul udara yang membawa panas di sini sangat kecil, sehingga kamu benar-benar akan mengapung di antaranya. Bayangkan, kolam renang jumbo yang hanya diisi dengan 3 tetes air. Seperti itulah termosfer, dan lapisan tertinggi atmosfer kita adalah eksosfer, lapisan terjauh dari gelembung udara bumi. Para ilmuwan percaya batasnya sekitar setengah jarak ke bulan, yakni 193 juta kilometer. Pada titik ini, tekanan radiasi matahari mulai melebihi gravitasi bumi. Tempat ini masih bagian dari atmosfer kita. Berarti, astronot yang melakukan berbagai misi luar angkasa dan berada di ISS sebenarnya tidak pernah meninggalkan atmosfer bumi. Ada beberapa hal tentang alam yang sudah kamu tahu secara pasti. Bener nggak? Yuk kita cari tahu seberapa banyak yang kamu tahu tentang planet tempat kita tinggal. Berapa banyak dari 14 soal ini yang bisa kamu jawab? Beritahu kami ya. Piramida Agung Giza dibangun ketika mamut masih berkeliaran di bumi. Mitos atau fakta?
Ini fakta. Piramida paling terkenal di dunia ini dibangun sekitar 500 tahun sebelum mamut berbulu punah sekitar 4.000 tahun lalu. Habitat terakhir mereka yang diketahui adalah Pulau Wrangel yang dingin dan sepi di Laut Arktika yang mungkin gak sedingin sekarang. Ada lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di Bima Sakti. Apakah ini mitos atau fakta? Ini fakta. Para ilmuwan dulu meyakini ada sekitar 400 miliar pohon di planet kita, tapi penelitian terbaru menunjukkan ada lebih dari 3 triliun pohon atau sekitar 420 pohon per orang. Sedangkan bintang-bintang di galaksi kita hanya berjumlah sekitar 100 miliar atau 30 kali lebih sedikit dibanding jumlah pohon di bumi. Pohon-pohon yang kita lihat semuanya bersifat individual. Mitos atau fakta? Ini mitos yang salah. Sekitar 90% pohon di bumi saling terhubung oleh filamen miselium. Filamen ini mengirimkan sinyal peringatan saat dalam bahaya dan saling bertukar nutrisi. Ini seperti internet bawah tanah. Selain itu ada juga organisme seperti pando misalnya yang merupakan makhluk hidup terbesar di planet ini. Penampakannya seperti hutan lebat yang dipenuhi pohon aspen. Sebenarnya pando pada dasarnya adalah satu pohon raksasa dengan akar-akarnya yang saling terhubung di bawah tanah. Kita meminum air yang sama dengan yang diminum dinosaurus ratusan juta tahun yang lalu. Mitos atau fakta? Ini fakta. Hanya sebagian kecil air di planet kita yang menguap habis, sisanya terus diperbarui. Jadi mamut, dinosaurus, dan apapun yang hidup miliaran tahun sebelumnya minum dan berenang di air yang sama dengan yang kita lihat sekarang. Dan masih banyak lagi yang mereka lakukan di dalam air. Sayangnya air tidak menyimpan informasi tentang makhluk-makhluk purba tersebut sehingga kita tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang mereka. Petir tidak pernah menyambar di tempat yang sama 2 kali. Apa kamu berani membuktikannya? Mitos atau fakta? Bagus deh kalau kamu nggak berani. Petir bisa saja menyambar tempat yang sama berkali-kali. Ini mungkin terkesan acak, tapi muatan listrik dari langit tertarik ke arah objek tertinggi di area badai petir. Selain itu, material penyusun objek ini juga berpengaruh. Bukan kebetulan bahwa penangkal petir pada bangunan sebagian besar terbuat dari campuran tembaga dan aluminium. Kedua logam ini termasuk bahan paling konduktif sehingga mampu menarik petir dengan sangat efisien. Semua gurun bersuhu panas. Nah, yang ini gampang kan? Mitos atau fakta? Kalau kamu menebak ini mitos, maka kamu benar. Gurun dikategorikan bukan berdasarkan suhunya, melainkan berdasarkan ada tidaknya pertumbuhan dan kehidupan di sana. Gurun yang paling terkenal adalah Sahara, tentu saja, dan di sana memang sangat panas. Gurun terbesar di dunia yang sebenarnya adalah Antartika, yang ukurannya hampir 2 kali lipat gurun Sahara. Suhunya bahkan tidak bisa dibilang hangat. Ini adalah gurun kutub, dan masih ada beberapa lainnya di planet kita, contohnya Greenland. Ada cukup banyak emas di bawah tanah untuk menutupi seluruh planet dengan lapisan emas tebal. Apakah kamu percaya ini? Sebaiknya kamu percaya karena ini benar. Sejak tahun 1950, manusia sudah menambang hampir 200.000 ton emas. Jika seluruh logam ini dijadikan sebuah kubus, maka kubus itu akan memiliki sisi-sisi sepanjang 21,3 meter. Data terbaru dari para ilmuwan mengonfirmasi adanya cadangan emas yang sangat besar di dalam inti bumi. Logam ini cukup untuk menutupi seluruh planet hingga setinggi lutut manusia. Masalahnya kita tidak bisa menambangnya dari sana. Sayang sekali ya. Bulan dan Mars sudah terpetakan dengan lebih baik dibanding lautan di bumi. Ini nggak mungkin kan?
Nyatanya memang benar. Kita punya peta bulan dan Mars yang sangat rinci, meskipun masih sering menemukan kejutan-kejutan di permukaannya. Sedangkan 80% lautan di bumi belum dipetakan dan belum dijelajahi. Kita tidak bisa mempelajari lautan dengan baik karena tekanan, suhu dingin, dan minimnya cahaya di bawah miliaran ton air. Lava selalu berwarna merah. Memangnya ada warna lain? Mitos atau fakta? Mitos, biasanya lava berwarna merah atau oranye karena umumnya berupa lelehan batuan dari perut bumi, tapi ada satu gunung berapi di Indonesia yang lavanya berwarna biru dan bercahaya. Namun itu hanya pada malam hari, pada siang hari lavanya terlihat normal. Tidak ada misteri di baliknya, hanya berlimpahnya gas belerang. Gunung berapi ini juga memiliki danau kawah asam terbesar di dunia. Air di sana sangat biru kehijauan hingga membuat siapapun ingin menceburkan diri, tapi kamu mungkin sudah bisa menebak kalau itu berbahaya. Api di gunung berapi ini juga berwarna biru dan merupakan api biru terbesar di dunia, membumbung setinggi 4,9 meter. Pernah melihat kompor gas menyala kan? Di sini prinsipnya kurang lebih sama. Kita juga bisa melihat pelangi di malam hari. Apakah itu mitos atau fakta? Ini benar adanya, dan bahkan ada namanya untuk fenomena ini, yaitu busur bulan. Disebut juga pelangi bulan, peristiwa ini sangat langka. Ini mirip dengan pelangi biasa, hanya saja muncul pada malam saat cahaya bulan terang setelah hujan turun. Ada juga yang disebut pelangi api. Mitos atau fakta? Ini fakta. Ini fenomena indah ketika awan di langit berwarna-warni seperti pelangi dan terlihat mirip air terjun berapi-api yang beraneka warna. Fenomena ini hanya terjadi pada kondisi yang tepat dan syaratnya sangat spesifik, dekat dengan khatulistiwa, cuacanya cerah, ada awan seperti bulu di langit, matahari lebih tinggi dari 58 derajat di atas cakrawala. Awan seperti itu terbentuk dari kristal es, dan ketika sinar matahari mengenainya, partikel-partikelnya membiaskan cahaya dan menciptakan pelangi. Wow! Ada pohon pelangi. Mitos atau fakta? Kalau kamu meragukannya, aku senang karena foto yang satu ini bukan hasil editan loh. Ini adalah eukaliptus pelangi dan kulit kayunya benar-benar memiliki semua warna pelangi. Tanaman eukaliptus ini merontokkan kulit kayunya pada waktu yang berbeda setiap tahun. Setiap kali bagian yang tua lepas, pohon ini pertama-tama menampakkan kulit kayu berwarna hijau terang yang bersembunyi di bawahnya dan kemudian bisa berubah menjadi warna apa saja. Ada berbagai macam warna, oranye, merah marun, biru, bahkan ungu. Batu bisa bergerak sendiri. Mitos atau fakta? Percayalah, ada sebuah dataran gurun di California di mana batu-batu bergerak dengan sendirinya. Dulunya dataran ini merupakan dasar danau, tapi kemudian mengering dan menjadi gurun yang gersang. Terkadang hujan turun di sini membanjiri seluruh lembah. Ketika malam tiba, suhu udara turun dan airnya tertutup lapisan es tipis. Ketika cuaca kembali hangat, es akan pecah menjadi beberapa bagian dan angin mendorongnya ke segala penjuru. Beberapa pecahan es ini membawa serta batu-batu kecil. Setelah es mencair dan air menguap, yang tersisa hanyalah jejak yang ditinggalkan oleh bebatuan, seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Genangan lumpur bisa berpindah-pindah. Mitos atau fakta? Faktanya ada satu genangan lumpur di dunia yang bergerak sendiri dan tidak ada yang tahu kenapa. Genangan lumpur ini bergerak dengan kecepatan sekitar 6,1 meter per tahun dan tampaknya memulai perjalanannya di dekat patahan San Andreas di California. Banyak orang sudah mencoba menghentikan pergerakannya, namun tidak berhasil. Sejauh ini bencana alam yang terus berjalan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dengan sendirinya. Ini bisa jadi bahan renunganmu. Kamu penasaran kenapa bumi tidak punya cincin?
Raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin, tapi planet berbatu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak punya. Dua teori menjelaskan kemungkinan terbentuknya sistem cincin. Teori pertama mengatakan cincin mungkin terbentuk dari sisa-sisa saat planet itu terbentuk. Atau teori kedua mengatakan cincin mungkin saja sisa satelit yang hancur dalam tabrakan atau pecah karena tarikan gravitasi planet induknya. Ilmuwan belum tahu kenapa raksasa gas punya cincin, tapi mereka pikir itu mungkin karena planet ini terbentuk di luar tata surya. Planet berbatu terbentuk di area dalam tata surya kita. Itu sebabnya planet berbatu lebih terlindungi dari kemungkinan benturan dan tabrakan yang bisa membentuk cincin di sekeliling planet. Atau alasannya karena planet lebih besar memiliki volume lebih besar, yang memungkinkan sistem cincin tetap stabil. Beberapa ilmuwan berpikir planet kita memang punya cincin dulu sekali. Di tahap awalnya, objek seukuran Mars menabrak bumi dan menimbulkan cincin puing yang padat. Tapi sistem cincinnya menyatu tak lama kemudian, dan seperti itulah bulan terbentuk. Lebih dari 10 tahun lalu, pada tahun 2011, astronom menemukan awan uap air besar sekitar 12 miliar tahun cahaya jaraknya dari bumi. Awan ini adalah sumber air tertua yang kita tahu. Saat itu, alam semesta baru berumur 1,6 miliar tahun. Sekarang, umurnya adalah 13,8 miliar tahun. Awan unik ini juga sumber air terbesar yang kita tahu. Awan ini menampung 140 triliun kali jumlah air di samudera bumi. Luar biasa. Kerennya, awan uap air ini semacam menyuapi lubang hitam. Awan ini mungkin mengandung cukup gas, seperti karbon monoksida, untuk membantu lubang hitam tumbuh 6 kali lebih besar daripada sekarang. Kita semua tahu bumi memiliki satu satelit alami, tapi ada dua lagi asteroid 3753 Carina AA29-2002 yang terkunci ke dalam orbit ko-orbit dengan planet kita. Yang pertama tidak benar-benar mengelilingi bumi, tapi memiliki semacam orbit serempak dengan bumi. Itu sebabnya kelihatannya asteroid ini mengikuti bumi dalam orbit stabil, padahal asteroid ini memiliki jalur sendiri mengelilingi matahari. Satu lagi, AA29-2002 mengikuti orbit tapal kuda yang mengelilingi planet kita. Jalur spesifiknya membawa asteroid ini lebih dekat pada kita setiap 95 tahun. Kamu kira Neptunus adalah tempat yang sangat dingin dan gelap? Bagaimanapun juga, itu adalah raksasa es yang jaraknya 4,5 miliar kilometer dari matahari. Di sana tidak ada banyak cahaya matahari, jadi siang di Neptunus sama seperti senja di planet kita. Tapi raksasa es ini ternyata menciptakan panasnya sendiri. Lebih jelasnya, 2,6 kali lebih panas dari yang kita dapat dari matahari. Ini mungkin ada hubungannya dengan semua tekanan di dekat inti planet. Ini membangun dan melepaskan hidrogen yang membuat pusat Neptunus memiliki suhu 5150 derajat Celcius. Tapi atmosfernya masih cukup dingin, sekitar minus 150 sampai minus 200 derajat Celcius. Bentuk apa yang kamu pikirkan saat seseorang menyebutkan badai? Mungkin hurikan oval panjang dan tornado kerucut, tapi itu yang kita lihat di bumi. Di kutub utara Saturnus, badai telah berlangsung setidaknya 40 tahun terakhir, dan bentuknya segi 6. Bentuk seaneh itu mungkin ada hubungannya dengan gas turbulen Saturnus, atau mungkin bahkan dengan zonal jet yang membentang berkilo-kilometer ke wilayah bertekanan tinggi. Kamu penasaran kenapa planet tidak berkelip seperti bintang? Kalau kamu ada di luar angkasa, kamu tidak akan melihat bintang berkelip sama sekali. Kita melihat bintang berkelip karena atmosfer bumi. Cahaya berukuran kecil dari bintang menabrak atmosfer. Lalu, atmosfer membiaskan cahaya itu sehingga membuat cahayanya bergerak cepat dalam bentuk zigzag. Itu yang kita lihat sebagai kelap-kelip. Planet terlihat jauh lebih besar bagi kita daripada sekadar titik-titik. Dan ya, cahaya planet juga berliku setelah menabrak atmosfer. Tapi gerakan ini saling menghilangkan, sehingga kita tidak melihatnya berkelip, tapi hanya kilo stabil. Di beberapa wilayah, kamu bisa melihat perubahan suhu yang besar, misalnya di Montana. Dalam satu hari, suhunya bisa naik dari minus 48 derajat menjadi 7 derajat Celcius. Kelihatannya banyak, tapi itu tak seberapa dibandingkan Merkurius yang suhunya cenderung beragam, sampai 540 derajat Celcius. Pada malam hari, suhunya minus 170 derajat, dan akhirnya naik mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari.
Bayangkan pakaian yang harus kamu siapkan untuk berkunjung 24 jam ke Merkurius. Kenapa atmosfer bumi tidak hilang keluar angkasa? Meskipun kita tidak bisa melihatnya, molekul gas dan uap air yang membentuk atmosfer kita memiliki massa. Dengan demikian, semua molekul ini merasakan tarikan gravitasi bumi, seperti kita. Molekul ini memang bisa lepas jika punya cukup energi. Misalnya, jika planet kita lebih dekat ke matahari, atmosfernya akan lebih panas dan molekulnya bisa lepas lebih mudah. Tapi untungnya, bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari dan memiliki cukup massa untuk bertahan di atmosfer. Saat kamu memikirkan gunung berapi, kamu mungkin membayangkan lava panas dan cair keluar. Setidaknya, seperti itulah di bumi. Di luar angkasa, gunung berapi bisa memuntahkan metana, air, atau bahkan amonia. Di atas sana, gunung berapi juga bisa memuntahkan materi yang membeku saat meletus. Lalu, itu menjadi uap beku dan semacam salju vulkanis. Itu hal umum di satelit Jupiter, Europa, dan Io. Juga di Pluto dan satelit Saturnus, Titan. Ini disebut criovolcano, dan Io memiliki gunung berapi yang sangat aktif. Di sana, kamu akan melihat ratusan lubang dengan gumpalan uap beku yang cenderung membentang sejauh 400 km. Dan wahana NASA bahkan pernah mengabadikan beberapa gunung berapi meletus secara langsung. Dar! Planet, satelit, asteroid, komet, bintang, semuanya bisa bertabrakan. Dan galaksi juga. Galaksi kita, Bima Sakti, berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Andromeda, tetangga galaksi terdekat kita. Para astronom percaya Bima Sakti berada dalam jalur tabrakan yang akan menghancurkan kedua galaksi di masa depan. Atau setidaknya, galaksi seperti yang kita tahu. Dua galaksi maju semakin cepat ke arah satu sama lain. Kecepatannya sekitar 402.000 km per jam. Itu akan kacau. Banyak planet dan bintang tidak akan selamat dari tabrakan itu. Pada akhirnya, dua galaksi ini akan menyatu dan menjadi galaksi baru yang tidak dikenal. Tapi ini biar nggak terlalu tegang, ilmuwan berasumsi ini baru akan terjadi 4 miliar tahun lagi. Kalau kamu ingin menyatukan dua logam, kamu sudah tahu satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah memakai panas, agar keduanya bisa mencapai titik leleh. Di luar angkasa, kamu tidak butuh panas untuk melakukan itu, atau pada dasarnya tidak perlu melakukan apa-apa. Kita menyebutnya pengelasan dingin. Fenomena ini terjadi saat kamu saling menggesekkan logam. Dalam kasus itu, logam ini menghilangkan lapisan oksida pelindungnya. Di bumi, lapisan ini mencegah logam menyatu. Tapi di luar angkasa, pelindung ini hilang. Itu sebabnya elektron dari satu logam mengalir ke dalam logam lain. Dan ini hasilnya, ini tanpa usaha. Dulu, ilmuwan percaya bahwa bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang memiliki aktivitas tektonik aktif. Aktif secara tektonis berarti lempeng di bawah kerak bergerak. Proses ini melepaskan panas yang kemudian merusak bentuk permukaan bumi dan menyebabkannya mengecil. Tapi sekarang kita tahu ini terjadi di planet lain juga. Merkurius juga mengecil, dan ilmuwan mengetahuinya pada tahun 2016 saat pesawat luar angkasa Messenger mengorbit planet ini dan mengirimkan beberapa data penting. Data ini mengungkap ada bentang alam seperti tebing yang dikenal sebagai lereng besar di permukaan Merkurius. Karena relatif kecil, bentang alam ini belum lama terbentuk. Artinya, Merkurius masih berkontraksi, bahkan 4,5 miliar tahun setelah tata surya terbentuk. Bintik merah raksasa Jupiter juga mengecil. Itu adalah badai besar yang mengamuk di permukaan Jupiter. Warnanya kemerahan, bentuknya agak oval, dan lebarnya lebih dari 16.000 km. Yup, itu cukup besar untuk menelan bumi. Dan sekarang, itu perlahan tapi pasti mengecil selama beberapa abad. Bintik merah raksasa adalah salah satu dari banyak badai bertekanan tinggi yang terjadi di Jupiter karena gas yang ada di sana. Sesuatu yang membuat Jupiter dikategorikan sebagai raksasa gas. Tapi hanya karena mengecil, bukan berarti bintik merah raksasa akan hilang dalam waktu dekat. Badai ini bahkan bertambah tinggi. Bulan Juli, saat jarak kita sekitar 151 juta kilometer dari matahari, suhu di bumi lebih hangat 2 derajat Celcius dibanding pada bulan Januari, saat jarak kita 4,8 juta kilometer lebih dekat. Soalnya, daratan kering di utara lebih banyak daripada di selatan.
dan daratan cenderung lebih panas daripada air. Selama musim panas di utara pada bulan Juli, lebih banyak daratan memanas dibanding bulan Januari. Jadi, bumi sedikit lebih panas pada bulan-bulan ini meskipun jarak kita lebih jauh dari sumber panas. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar ukuran yang terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Sebuah teori menjelaskan kalau atmosfer berfungsi kayak kaca pembesar, artinya bisa bikin bulan kelihatan lebih besar. Padahal kalau emang atmosfer berpengaruh, bulan seharusnya kelihatan lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli yakin sebenarnya otak kita lah yang menciptakan ilusi itu. Pikiran kita bisa memperbesar ukuran bulan lebih dari 2 kalinya. Waktu satelit bumi ini berada tinggi di langit, kamu nggak tahu jaraknya kan? Tapi waktu ada di dekat cakrawala, kamu bisa ngelihat benda-benda yang mengelilingi bulan dengan detail. Makanya, bulan kelihatan lebih besar. Tapi itu cuma salah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena itu. Ngomong-ngomong, kamu bisa ngakalin ilusi ini kalau kamu jongkok dan ngelihat bulan terbalik lewat kaki. 1 hari di Venus lebih lama dari setahun. Planet ini butuh 243 hari bumi buat berotasi, dan cuma 225 hari bumi buat mengelilingi matahari. Sekitar 5 juta tahun lalu, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita mengeluarkan bintang. Sekarang, bintang itu menjelajahi Bima Sakti 10 kali lebih cepat daripada bintang yang ada. Cincin Saturnus tipis banget kalau dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya magnet planet ini yang ukurannya 900 cm, berarti cincinnya 10.000 kali lebih tipis daripada pisau cukur. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada 2016, saintis nemu keanehan di permukaan planet itu yang nunjukin kalau Merkurius menyusut. Setelah diteliti lagi, ternyata Merkurius belum selesai mendingin. Bumi dan bulan perlahan menjauh, tapi pelan banget kayak pertumbuhan kuku. Ini adalah sisi lain dari gaya gravitasi satelit kita. Bulan memengaruhi gelombang pasang di samudera bumi. Nah, gelombang itu mendorong bulan dan mempercepatnya. Nantinya, ini bikin satelit kita terdorong ke orbit lebih tinggi. Di zaman prasejarah, jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada sekarang. Untungnya, kita nggak kehilangan bulan. Semakin jauh bulan, semakin lemah tarikan gravitasinya. Artinya, nggak lama lagi, bumi nggak akan mendorong bulan dengan kekuatan itu. Ditemukan tahun 2017, Kelt 9b adalah planet terpanas yang kita tahu. Nanti kalau kamu ngeluh panas lagi, ingat, suhu di planet itu bisa mencapai 4.300 derajat Celcius. Soalnya planet itu dekat banget sama bintangnya yang bernama Kelt 9. Bintang ini jauh lebih panas dan lebih besar dibanding matahari. Para ahli yakin bintang raksasa ini bakal melenyapkan seluruh planetnya karena panasnya itu. Mungkin kayak sauna matahari ya. Semua hal di bumi dan semua hal yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop dan alat lain adalah materi normal. Materi itu terdiri dari atom dan molekul. Jumlahnya cuma 5% dari alam semesta loh. Hampir 3/4 alam semesta adalah energi gelap. Astronom bahkan nggak bakal tahu tentang itu kalau beberapa puluh tahun lalu nggak diketahui bahwa perluasan alam semesta nggak melambat. Malah sebaliknya, alam semesta semakin cepat. Artinya, ada kekuatan membingungkan yang menghalangi gravitasi. Itu disebut energi gelap. Pengelasan dingin adalah fenomena di luar angkasa saat dua potong logam yang sama dengan mudah menyatu tanpa panas. Sekitar 700 tahun lalu, peristiwa misterius yang terjadi mungkin bikin Venus berada di tempatnya sekarang. Emang sih, astronom nggak bisa ngelihat langsung permukaan planet ini karena permukaannya tertutup awan tebal. Tapi misi luar angkasa yang udah dikirim ke planet panas ini mengungkap bahwa Venus dipenuhi gunung berapi yang memuntahkan api, pegunungan besar, kawah, dan dataran lahar. Suhu di planet ini juga tinggi banget sampai bisa melelehkan tembaga. Tekanan atmosfernya sangat besar sampai bisa menghancurkan makhluk hidup yang nggak sengaja ke sana. Belum cukup, atmosfer planet ini dipenuhi awan asam sulfat yang berbahaya. Baunya aja lebih parah daripada telur busuk loh. Karbon dioksida yang merupakan komponen utama atmosfer Venus ditambah asam sulfat menghasilkan efek rumah kaca yang sangat kuat. Akibatnya, atmosfer bawah dan permukaan planet ini termasuk tempat terpanas di seluruh tata surya. Ukuran bintang neutron sama kayak kota kecil, tapi masanya sekitar 1,4 kali massa matahari.
Bintang ini terbentuk waktu bintang masih mati dan intinya runtuh. Intinya terus menekan sampai semua elektronnya hancur, sehingga cuma meninggalkan neutron. Ini bikin bintang neutron salah satu benda terpadat di alam semesta. 1 sendok teh materi bintang neutron aja bisa punya berat 1 miliar ton loh. Pantesan aja ngambil sampel ini dan mengirimnya ke bumi bakal susah banget. Soalnya gravitasi di bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Karena pengaruh bulan pada bumi, planet kita pelan-pelan berputar semakin lambat. Iya, pelan-pelan banget, sekitar 17 milidetik setiap 100 tahun. Jadi bakal butuh 140 juta tahun sebelum sehari jadi 25 jam. Berarti waktu dinosaurus menghuni bumi cuma ada 23 jam sehari dong. Cuma ada sedikit banget aktivitas yang terjadi di dalam bulan dan hampir nggak ada atmosfer di sekelilingnya. Makanya saintis bisa nyari tahu kawah tumbukan yang tersebar di permukaan satelit kita selama miliaran tahun. Saat meneliti kawah itu, astronom menemukan kalau bulan dengan planet kita mengalami pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun lalu. Peristiwa ini juga dikenal sebagai bencana bulan. Jangka waktu ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Selama itu, banyak asteroid menabrak bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Teori saintifik terbaru mengungkap bahwa Venus mungkin punya iklim stabil selama miliaran tahun sebelum terjadi masalah. Astronom melakukan penelitian dan membuat model dunia Venus virtual. Model ini menggambarkan sebagian besar sejarahnya. Planet panas ini dulunya punya lautan dengan air dalam bentuk cair, suhu yang cukup, dan lempeng tektonik yang stabil. Bahkan, Venus mirip bumi di awal kehidupannya. Saintis memperkirakan periode perkembangan mirip bumi ini berlangsung lebih dari 3 miliar tahun. Saturnus adalah planet yang kecepatan anginnya lebih dari 1770 km per jam di khatulistiwanya. Saturnus juga punya cincin yang paling menonjol. Atmosfer Saturnus nggak begitu beda dari permukaannya, tapi semakin dalam, semakin tinggi tekanannya, dan hidrogennya jadi cair. Semakin jauh ke tengah planet, gas cair ini berubah menjadi hidrogen metalik, kayak Jupiter. Saturnus mungkin punya inti berbatu, dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Di sisi lain, meskipun planet ini terdiri dari bahan berbatu, intinya mungkin cair. Manusia udah menjelajahi luar angkasa selama 60 tahun dan upaya itu jelas terbayar. Semua planet di tata surya udah kita jelajahi sekarang, bahkan planet katai kayak Pluto dan Ceres. Sebagian besar eksplorasi dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai tahun 1977. Voyager 1 dan 2 mengumpulkan informasi terkait planet, satelitnya, sistem cincin unik, dan medan magnetnya. Wahana antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan saat ini Voyager 1 berada di medium antar bintang. Langit mungkin kelihatan tenang waktu dilihat dari bumi, tapi Bima Sakti bakal ngalamin tabrakan besar dengan galaksi Andromeda 4 miliar tahun dari sekarang. Pasang alarm ya, kedua galaksi ini bakal bertemu dan keduanya nggak akan bertahan. Bintang akan berhamburan dan rasi akan terpisah. Akhirnya, dua raksasa ini akan menyatu dan membentuk galaksi elips. Tapi menurut National Geographic, matahari dan bumi akan bertahan. Semua makhluk di bumi bakal ngelihat pemandangan indah saat kedua galaksi ini menyatu.